Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dinamika dan tantangan Pancasila dalam mempertahankan eksistensi sebagai sebuah ideologi di masa depan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama, kebangsaan, sila kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan, sila ketiga, demokrasi, sila keempat, keadilan sosial, dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila di tengah era globalisasi, ketahanan ideologi, Pancasila kembali diuji. Ketika dunia masuk pada era globalisasi, di mana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Ucap Deputi Bidang Pengkajian Strategi Profesor Dr. Insinyur Rani Mayarni, MP, membuka fokus grup discussion FGD tentang mencari bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila dalam globalisasi bertempat di ruang Gatot-Kaca, Senin 9 Maret 2020. Reni menjelaskan bahwa Pancasila yang jatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun, di sisi lain, diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut. Sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri, yakni Pancasila, malah terlupakan, baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbarsa Firkano Laksono ME menjelaskan mengenai tantangan yang dihadapi saat ini. Tantangan pertama adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa, seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas
serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Kemudian tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis sara. Bonus demografi yang akan segera dinikmati bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi. Oleh karena itu, DEP menganggap perlu ada kurikulum di satuan pendidikan dan perguruan tinggi, yaitu Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang disingkat P3KN. Menanggapi pernyataan DEP, analis kebijakan Direktorat Sekolah Menengah Atas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Juanda Nisha, SEMA, menjelaskan bahwa Pancasila saat ini diajarkan dan diperkuat melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dengan penekanan pada teori dan praktik, tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh perkembangan global juga berdampak pada anak-anak. Menurut Juan, Pancasila di masa mendatang akan mempertahankan otoritas negara dan penegakan hukum serta menjadi pelindung hak-hak dasar warga negara sebagai manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk menanamkan kesadaran terhadap potensi bahaya gangguan dari luar yang dapat merusak dan mengajak siswa untuk mempertahankan identitas bangsa serta meningkatkan ketahanan mental dan ideologi bangsa. Seharusnya, representasi sosial tentang Pancasila yang diingat orang adalah Pancasila ideologi toleransi, Pancasila ideologi pluralisme, dan Pancasila ideologi multikulturalisme, kata pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Profesor Dr. Hamdi Muluk. Tantangan di masa depan dan upaya merawat ideologi Pancasila. Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ahmad Doli Kurnia Tanjung menilai tantangan yang dihadapi Pancasila di masa mendatang semakin besar. Di tengah perubahan zaman, persoalan yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Pertama yang harus diwaspadai ketika Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa tidak lagi menjadi perbincangan atau wacana di tengah publik. Itu saya kira tantangan yang terberat, kata Doli dalam program Titik Pandang di Kompas TV, Jakarta Barat, Senin 27 Juli 2020. Menurutnya, ketika satu negara tidak lagi menempatkan ideologi negaranya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan timbul celah bagi ideologi lain untuk masuk. Idealnya, Pancasila harus menjadi the living ideology atau ideologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan cara-cara baru yang relevan dengan kondisi saat ini. Saya kira itu dua tantangan terbesar yang harus menjadi target. Satu, tetap menjadikan isu ini yakni Pancasila menjadi isu yang penting. Kedua, pendekatannya harus selalu up to date, jelasnya. Upaya yang harus dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan eksistensi Pancasila di masa depan. Pertama, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Kedua, membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjutan di semua lini dan wilayah. Ketiga, sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan agar generasi milenial yang akan menjadi penerus bangsa tidak lupa dan bisa terus menjaga jati diri bangsa Indonesia. Dan keempat, kesadaran diri sendiri adalah hal yang paling penting untuk mewujudkan atau mempertahankan eksistensi Pancasila di masa depan.